Mereka tamu-tamu saya undang, saya juga bertanya begini, monggo siapa yang mau datang, saya terima kasih sekali. Tapi kalau juga mungkin tidak mau datang, ya saya terima kasih sekali. Kenapa? Ya itu namanya kan keadilan, monggo saja. Kalau orang Jawa bilang monggo kerso. Kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, hihi. Aku sambil sarapan gitu kan. Aku bilang, enak aja. Ya dong, gua mainin dulu dong. Terjadinya anomali demokrasi secara gamblang dijelaskan oleh Dr. Sukidi, seorang pemikir kebinekaan yang disegani. Menurut saya badai anomali. Anomali itu tidak bisa diprediksi. Bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, dang gitu. Nah, akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis dan masif yang disebut TSM. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Aku nih dibilangnya ratu preman loh. Loh iya loh. Kenapa? Kayak preman aja, aku nggak pernah mau percaya. Saya udah deg-degan aja. Mbak Puan tuh lebih cengeng dari saya. Jadi saya tadi ngelihat udah wah, saya udah gitu aja dalam batin. Tapi orang Pak Hasto sebelah saya juga langsung sentruk. Ini piye sih yang namanya penggede partai gitu, kok lama-lama jadi cengeng ya? Nggak perlu cengeng lah. Ya udah, kesabaran revolusioner. Bahas gaya-gaya bahasa ibu sendiri ya, ratu preman dalam tanda kutip gitu ya. Artinya ibu pun punya pasukan gitu. Kalau memang suaranya beliau juga nggak cukup, nah kita punya pasukan juga untuk supaya suaranya cukup sehingga didengar. Ibu mengatakan hal tersebut sehingga juga supaya kita mengolah energi kemarahan. Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau itu juga adalah salah satu petugas partai. Ada masalah-masalah yang serius. Kita tidak bisa memberikan cek kosong begitu saja pada pemimpin kita, sehingga tidak lagi kecolongan dari orang-orang yang diistimewakan oleh partai lalu kemudian berkhianat pada partai. Ini berbahaya, apalagi kalau kita berbicara tentang bangsa dan negara sebesar Indonesia. Sampai hari ini kita masih berada di dalam pemerintahan. Tidak ada persaingan-persaingan, perbedaan cara pandang atau perbedaan cara-cara dalam berpolitik. Ibu Puan Maharani itu memang luas. Sementara Mas Nanan ini juga di internal kami dikenal sebagai ideolog partai yang memang jiwa Soekarnoisnya sangat kental. Hanya pembagian peran aja. Jadi kalau dibilang faksi, tidak ada faksi-faksi. Ibu juga tidak akan berhenti. Ya, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Saat ini panggung politik Indonesia tengah menunggu keputusan final salah satu politisi senior Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Apakah akan membawa partai pemenang pemilu 2024, PDI Perjuangan, menjadi kekuatan oposisi atau malah bergabung ke pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Pekan lalu dalam Rakernas PDIP di Jakarta, sikap resmi PDIP belum diumumkan. Meskipun demikian, dari Rakernas PDIP muncul banyak quote-unquote dentuman sindiran politik
mulai dari kritik keras Megawati bahwa Indonesia sedang mengalami badai anomali demokrasi, bahaya pemimpin jalan pintas, provokator kebenaran dan keadilan, hingga seruan pemimpin jangan cengeng. Nah, untuk mengetahui lebih jauh rahasia dapur Rakernas PDIP pekan lalu, telah hadir melalui Zoom sore hari ini bersama kita juru bicara PDI Perjuangan, Bapak Ciko Hakim. Selamat sore, Pak Ciko. Selamat sore semuanya. Oke, terima kasih Pak Ciko atas waktunya untuk bergabung di Newsmaker kali ini, Pak Ciko. Nah, Pak Ciko, kita mulai dari pidato Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, soal badai anomali demokrasi nih, Pak. Megawati mengatakan tahu soal kecurangan demokrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Tapi tidak perlu melawan sebab di sana pakai bedil atau senjata. Kita pakai omongan saja. Nah, kata-kata di sana pakai bedil ini, apakah dengan ungkapan ini Megawati sedang mengirim pesan ke publik berat sekali melawan badai demokrasi? Atau seperti apa, Pak Ciko? Ya sebenarnya kan apa yang disampaikan selain ke publik juga utamanya dikhususkan pada kader-kader kami yang memang merasa jengah dan cukup marah dengan apa yang terjadi dalam pemilu kemarin. Kami mengetahui juga bahwa ini juga adalah suara rakyat, suara hati rakyat yang suaranya tidak terhitung, ya kan, atau tidak dihitung, dan suaranya dikorupsi dalam tanda kutip, ya kan. Banyak sekali terjadi anomali. Tadi anomali ini bisa diartikan adalah sebagai ketidaksesuaian atau keanehan dalam kalau kita bicara terkait dengan PDI Perjuangan misalnya, ya kan, dengan suara yang di atas 50% kita gapai sebagai partai di pemilu legislatif di Bali. Tapi suara calon presidennya hampir mendekati separuhnya gitu. Nah ini kan cukup aneh dalam artian gini, kita tidak mengecilkan masyarakat Indonesia atau pemilih di Indonesia, tapi kita tak ketahui pada umumnya pemilih di Indonesia ini kan tidak sebegitu sophisticatednya, sebegitu mapannya sehingga bisa memilih dalam memilah-milah ketika memilih partai lalu memilih calon presidennya dari partai yang lain. Nah ini yang juga harus juga dicermati dan masyarakat mengetahui itu, dan kita lihat juga ada dissenting opinion di Mahkamah Konstitusi yang baru pertama kali terjadi dalam sengketa perselisihan suara pilpres, ya. Artinya memang ada masalah-masalah yang serius dan itu juga Ibu mengatakan hal tersebut sehingga juga supaya kita mengolah energi kemarahan kita bukan untuk turun ke jalan atau kan melakukan hal-hal yang berada di jalur luar konstitusional, tapi tetap melakukannya di jalur konstitusional. Artinya apa? Dengan berbicara, ya, dengan Ibu kalau nggak salah juga menunjuk kepala gitu ya, pakai ini gitu ya, dengan menggunakan otak dan intelektualitas kita. Nah, dengan harapan akan ada perubahan ke depan gitu, walaupun tidak dalam jangka pendek dan jangka panjangnya kita tetap bisa menjaga demokrasi ini. Artinya itu kira-kira. Oke, di bagian lain pidato politiknya Megawati juga menyebut sangat bahaya nih pemimpin yang terpilih lewat jalan pintas. Harusnya ditempa lebih dulu seperti besi. Pemimpin jalan pintas adalah anomali demokrasi. Betul begitu ya Pak Ciko? Maksud Ibu Megawati, apa bahaya pemimpin jalan pintas ini Pak Ciko? Banyak bahayanya. Apa-apa yang dimulai dengan tidak baik akan berjalan di jalur yang tidak baik. Seperti kita bicara soal kebohongan misalnya. Bila kebohongan yang satu akan selalu diikuti loh kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang kemarin. Nah, itu sama juga dengan keburukan yang satu akan terus berlanjut dan tidak bisa kita tutupi. Untuk menutupinya ya kita harus melakukan keburukan-keburukan. Nah, jalan pintas ini kan selalu menjadi masalah karena ketidaksiapan seseorang, ya kan, adalah mungkin karena kapasitas, karena usia, karena pengalaman, itu nanti akan terkejar dalam tanda kutip dalam melaksanakan tugasnya gitu. Karena ketidaksiapan ini berbahaya, apalagi kalau kita berbicara tentang bangsa dan negara sebesar Indonesia yang kita cintai ini. Nah, harapan kita tentu apapun yang terjadi, walaupun dalam tanda kutip bisa dikatakan nasi telah menjadi bubur, tapi terus harus diingatkan supaya juga orang-orang yang mengambil jalan pintas ya diharapkan bisa juga insaf lah di tengah jalan dan akhirnya berpikir untuk berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara, bukan hanya untuk dirinya dan keluarga. Oke, Pak Ciko, selain pemimpin jalan pintas, Megawati juga menyindir revisi Undang-Undang MK dan revisi Undang-Undang Penyiaran. Kita tahu revisi ini ditentang pegiat demokrasi dan juga insan pers gitu ya. Dan Megawati menyebut sepertinya menyembunyikan sesuatu. Apa maksud pernyataan Megawati sepertinya menyembunyikan sesuatu ini, Pak Ciko?
Jadi dalam perjalanan demokrasi ini memang kalau kita bicara terkait dengan demokratisasi, dengan prinsip-prinsip ideologi yang mengedepankan meritokrasi dan juga demokrasi, hal-hal yang menjadi cita-cita reformasi, itu kan memang sudah menjadi ideologinya Ibu Megawati Soekarno Putri, yang harapan beliau juga adalah itu juga menjadi ideologi dari partai kami PDI Perjuangan. Nah, Ibu juga tidak akan berhenti mengingatkan masyarakat, rakyat, dan khususnya kadernya, kader yang berada di parlemen, baik itu tingkatan dari mulai kabupaten kota hingga provinsi, bahkan hingga DPR RI, dan ini tidak terkecuali Ibu juga mengingatkan putrinya yang tercinta, salah satu pimpinan partai kita juga, Mbak Puan, yang juga adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kan kalau kita bisa melihat ibu ini walaupun seorang ibu dari anak-anaknya, tetapi juga memposisikan diri sebagai negarawan sehingga selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Kita tahu bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan seakan mengecilkan kekuasaan judikatif yang seharusnya sejajar dengan eksekutif dan legislatif. Nah, ini sangat berbahaya bagi sehatnya demokrasi kita ke depan. Undang-undang penyiaran juga begitu, ketika kita pers dilarang untuk melakukan investigasi gitu misalnya. Ini kan juga artinya memberi keleluasaan yang berlebih pada pihak-pihak yang berkaitan dengan hukum, aparat-aparat hukum, sehingga kita ketahui tidak ada checks and balances, tidak ada kontrol, di mana sebenarnya pers ini kan pilar keempat dalam sebuah demokrasi ya, selain eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tentunya pers juga sangat dibutuhkan sebagai fungsi kontrol dan balance. Oke, Pak Ciko, pidato politik yang juga menarik perhatian publik adalah ketika statement dari Ibu Megawati, saya sekarang provokator kebenaran dan keadilan. Nah, tidak khawatir disebut provokator. Bahkan Megawati mengatakan, aku ini ratu preman. Nah, boleh dijelaskan nih ke publik, Pak Ciko, konteks pernyataan Megawati ini seperti apa? Konteksnya adalah untuk mengajak semua orang untuk menjadi tanda kutip provokator yang baik untuk bangsa dan negara. Artinya apa? Kita harus berani bersuara. Kita harus berani bersuara ketika kita melihat ketidakadilan dan lain-lain. Dan ini terbukti ada keberhasilan dari provokasi-provokasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga yang muncul dalam rekomendasi di PDI Perjuangan hasil Rakernas kemarin. Salah satunya apa? UKT kenaikannya dibatalkan kemarin. Nah, ini kita melihat ini adalah keberhasilan dari provokasi-provokasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa protes, ya kan? Dan kebetulan juga kami juga ikut menyuarakan aspirasi-aspirasi tersebut. Dan kemarin Pak Joko Widodo memanggil Nadiem Makarim, dan Nadiem Makarim keluar dari istana langsung mengatakan bahwa kenaikan UKT dibatalkan untuk tahun ini. Nah, ini contoh bahwa kita tidak bisa memberikan cek kosong begitu saja pada pemimpin kita, siapapun itu yang baru kita pilih, yang kita anggap baik, kita anggap berniat baik sekalipun, tentunya orang akan selalu perlu diprovokasi, diingatkan secara keras. Dan kalau bicara ibu kan dengan gaya-gaya bahasa ibu sendiri ya, ratu preman dalam tanda kutip gitu ya. Artinya ibu pun punya pasukan gitu. Kalau memang suaranya beliau juga nggak cukup, nah kita punya pasukan juga untuk supaya suaranya cukup sehingga didengar. Oke, Pak Ciko, pidato politik Megawati di Rakernas soal pemimpin jalan pintas dan badai demokrasi ternyata mendapat tanggapan nih dari Presiden Joko Widodo. Jokowi mengatakan itu urusan internal PDIP, saya tidak akan mengomentari. Nah, sudah tepatkah nih sikap Presiden ini, Pak? Atau seperti apa seharusnya sikap Presiden atas kritik Megawati ini, Pak Ciko? Saya rasa nggak ada masalah ya, apa yang disampaikan beliau ke publik tentu juga belum tentu juga itu apa yang betul-betul terjadi di dalam istana. Kami meyakini rekomendasi eksternal dari hasil Rakernas yang dibacakan oleh Mbak Puan tentunya dibahas sehari-hari setelah itu, berhari-hari, dan dipelajari betul gitu apa yang menjadi sikap dari PDI Perjuangan. Kalau kita mau jujur ya, kami meyakini bahwa pidato politik Ibu Megawati Soekarno Putri ini adalah pidato politik ketua umum partai yang paling ditunggu. Bahkan sampai sudah selesai berapa hari yang lalu pun saya masih diwawancara untuk didengar. Tapi artinya memang Ibu Megawati Soekarno Putri selain juga sebagai tokoh bangsa, negarawan yang juga pernah menjadi Presiden Republik Indonesia ini, dan juga anak dari
proklamator Insinyur Soekarno, tetapi juga adalah pimpinan sebuah partai politik yang memang selama era reformasi ini paling banyak memenangi pertarungan di pemilu legislatif. Bahkan untuk yang ketiga kalinya di tahun 2024 ini kita melakukan hat-trick gitu. Jadi artinya memang kami menyadari betul posisi PDI Perjuangan. Selain kami mensyukuri bahwa partai kami adalah partai yang paling besar sekarang di Indonesia, tapi itu juga artinya kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk kemajuan bangsa dan negara dan memikirkan rakyat. Oke, Pak Ciko, kita lanjutkan ke pernyataan Ibu Megawati soal gue mainin dulu. Konteksnya adalah soal sikap resmi PDI Perjuangan, apakah menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintahan nih. Publik ingin tahu nih Pak Ciko, apa maksud gue mainin dulu? Ya itu maksudnya gini, sebenarnya bukan gue mainin dalam artian yang main-main ya. Artinya adalah kami menyadari betul, saya ulangi lagi ya, bahwa kita adalah pemenang dari pemilu legislatif. Artinya dengan jumlah kursi yang paling banyak di parlemen, tentu daya tawar kita juga tidak rendah. Nilai tawar kita juga tinggi tanpa kita harus bermanuver-manuver untuk berada di dalam pemerintahan atau lain-lain gitu. Jadi artinya kami dalam posisi yang menguntungkan, posisi yang nyaman untuk benar-benar bisa berpikir bagaimana yang terbaik untuk bangsa dan negara ke depannya. Terkait menjadi kritis atau tidak kritis itu bukan pertanyaannya, karena berada di dalam maupun di luar pemerintahan, PDI Perjuangan akan selalu kritis ya. Sampai hari ini kita masih berada di dalam pemerintahan, tetapi tentu bila ada kebijakan-kebijakan yang kami anggap tidak berpihak pada rakyat, kita akan selalu kritis di parlemen. Dan ini terbukti bahkan dari sebelum hubungan kita memburuk dengan Pak Jokowi sekalipun dalam 10 tahun terakhir, anggota-anggota parlemen dari DPR, dari PDI Perjuangan ketika berbicara dengan mitra-mitranya di kementerian, di pemerintahan Presiden Jokowi, masih juga mengkritisi bila ada kebijakan yang kami anggap tidak baik untuk rakyat. Nah, artinya mainin dulu itu artinya gini loh, kita akan tetap kritis, tapi berilah kita waktu untuk berpikir, karena kita juga ada fokus-fokus lain yang menjadi prioritas kita, termasuk soal pilkada serentak di seluruh Indonesia. Oke, Pak Ciko, setelah Rakernas pekan lalu, mantan Capres Ganjar Pranowo meyakini 80% PDIP akan menjadi oposisi. Jadi sudah confirm ya, Pak Ciko jadi oposisi? Belum confirm karena memang belum diputuskan. Apa yang menjadi rekomendasi dari hasil Rakernas kemarin yang dibacakan oleh Mbak Puan jelas mengatakan bahwa untuk sikap politik terhadap pemerintah baik yang sekarang ataupun yang ke depan diserahkan sepenuhnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu disambut dengan pidato politik Ibu Megawati Soekarno Putri yang tadi kita bahas bahwa beliau masih tidak akan menyatakan sikapnya hari-hari ini, bukan karena menunggu-nunggu atau apa, tapi betul-betul kita mempertimbangkan baik buruknya dampak dari kita berada di dalam maupun di luar pemerintahan, dan satu, baik buruknya untuk bangsa terkait dengan visi misinya apakah sesuai dengan apa yang menjadi visi misi kami, ya kan. Kita melihat juga dulu bagaimana nawaitu dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih dalam menyusun kabinet ke depan, ya kan. Apakah akan menambah kursi menteri hanya karena untuk bagi-bagi kekuasaan atau untuk benar-benar kepentingan rakyat, itu juga menjadi sangat penting bagi kami. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah kita juga harus tahu suasana batin dari para pemilih kami, konstituen kami, ya kan. Kita harus menyerap aspirasi mereka, apakah masukan-masukan dari akar rumput, apakah lebih ingin berada di dalam ataupun di luar pemerintahan, itu juga akan dipertimbangkan. Oke, Pak Ciko, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mempersilahkan nih Ketua Umum Megawati menentukan sikap PDIP ke pemerintah, oposisi atau bergabung. Nah, kira-kira kapan nih Pak Ciko sikap resmi Megawati akan diumumkan, setelah atau sebelum pelantikan Presiden Prabowo nih, Pak Ciko? Kita nggak bisa mengira-ngira, jadi kita menunggu aja bagaimana Ibu Megawati kapan momentum yang beliau anggap beliau siap untuk menyampaikan itu kepada publik. Oke, Pak Ciko, saya juga ingin mengonfirmasi banyak analisis yang muncul nih Pak. PDIP belum mengumumkan sikap ke presiden terpilih karena ingin mengamankan dulu nih pilkada agar cair dengan semua partai politik. Apa betul analisis seperti itu, Pak Ciko? Nah, itu mungkin masuk dalam salah satu hitung-hitungan politik yang tadi disampaikan dan Ibu juga sampaikan. Jadi hitungan-hitungan politiknya itu banyak, hitungan-hitungan ideologisnya juga ada.
Jadi bisa aja itu salah satunya, tapi kita yang paling tahu tentunya Ibu Megawati sendiri. Oke, Pak Ciko, seperti biasa nih, Megawati selalu menyelipkan humor dalam pidato politiknya. Di Rakernas pekan lalu, Ibu Mega bicara jangan tersinggung disebut petugas partai. Nah, istilah petugas partai masih akan terus menjadi bagian dari istilah dalam berorganisasi di PDIP ya, Pak Ciko? Ya pasti dong, pasti. Petugas partai itu adalah sebutan bagi kami-kami yang menjadi anggota partai. Begitu juga Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau itu juga adalah salah satu petugas partai. Kebetulan diberi tugas, penugasannya adalah untuk memimpin partai politik kami gitu. Jadi di partai politik PD Perjuangan ini memang unik dibandingkan dengan partai-partai lain. Kita menjunjung tinggi betul-betul loyalitas, disiplin, ya karena ini sebagai partai kader artinya betul-betul harus melewati segala macam perkaderan, ya kan, semuanya harus dimulai dari bawah, tidak bisa ujuk-ujuk, semuanya dinilai Ya. mengacu pada merit atau keberhasilan atau prestasi. Jadi meritokrasi itu benar-benar kami junjung tinggi. Maka dari itu juga yang menjadi salah satu hasil dari rekomendasi internal adalah untuk memperbaiki sistem perkaderan kami sehingga tidak lagi kecolongan dari orang-orang yang diistimewakan oleh partai lalu kemudian berkhianat pada partai. Oke, Pak Ciko, kita tiba di pertanyaan terakhir nih Pak Ciko. Klarifikasi terakhir nih Pak. Dalam pidato politiknya di Rakernas, Megawati meminta Puan Maharani tidak cengeng sebagai pemimpin partai. Nah, analisis politik pun muncul nih Pak Ciko, yaitu Puan Maharani disiapkan Megawati menggantikan dirinya menjadi Ketua Umum PDIP dalam Kongres PDIP tahun depan di tahun 2025. Bahkan publik pun menghubungkan ketidakhadiran kakak Puan, Prananda Prabowo yang absen di Rakernas. Nah, spekulasi publik adalah Puan dan Prananda bersaing nih menjadi pengganti Megawati di Kongres PDIP tahun depan. Apakah seperti itu, Pak Ciko? Nggak ada persaingan-persaingan bagi orang-orang yang pernah atau berada di dalam Partai PDI Perjuangan juga memahami itu bahwa kalaupun ada dinamika perbedaan cara pandang atau perbedaan cara-cara dalam berpolitik, ya kan, itu tentunya justru kita jaga keberadaannya. Ya. Kenapa? Karena memang diperlukan berbagai peran itu sangat diperlukan ya. Peran keluar memang Ibu Puan Maharani itu memang luas karena memang harus berada di posisi yang luas karena beliau adalah ketua DPR, artinya dia adalah ketua dari seluruh wakil rakyat Indonesia, artinya beliau juga nggak bisa menjadi orang yang tertutup atau orang yang kaku dan Ya. lain-lain. Sementara Mas Nanan ini juga di internal kami dikenal sebagai ideolog partai yang memang jiwa Soekarnoisnya sangat kental ya, dan juga menjadi apa namanya pemikir terdepan dalam konsepkan visi misi yang terkait dengan ideologi partai ke depan. Artinya ini adalah hanya pembagian peran aja. Jadi kalau dibilang faksi, tidak ada faksi-faksi, tapi ada perbedaan-perbedaan pemikiran itu pasti harus ada. Karena untuk menghasilkan pemikiran terbaik harus diambil dari alternatif-alternatif yang ada. Namun pada akhirnya kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri terbukti bisa menyatukan itu semua dan merumuskan perbedaan-perbedaan itu menjadi satu keputusan-keputusan yang memang solid dan disepakati oleh partai. Dan ini terlihat dari rekomendasi internal, dari perjalanan 2 hari Rakernas, tidak ada gejolak-gejolak di situ dan semuanya akhirnya karena memang dari bawah itu merasa kepemimpinan Ibu itu adalah kepemimpinan yang memang cocok untuk terus memimpin partai politik kami, itu juga tertuang dalam rekomendasi. Jadi untuk ke depan, tapi untuk legal formalnya tentunya harus ditetapkan di Kongres 2025 nanti. Jadi kita sama-sama menunggu. Jadi ketidaktahuan apakah akan yang terjadi, kita sama-sama menunggu, tapi yang pasti kita tahu dari hasil rekomendasi Rakernas 5 ini adalah untuk supaya Ibu Megawati Soekarno Putri tetap bersedia untuk memimpin PDI Perjuangan ke depan. Oke, baik. Terima kasih juru bicara PDI Perjuangan, Bapak Ciko Hakim yang sudah bergabung di Newsmaker kali ini. Terima kasih, Pak Ciko Hakim, atas waktunya. Terima kasih. Ya, demikianlah Newsmaker kali ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit.